Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Sintesis dan juga kepada teman-teman mahasiswa semester 6 Prodi Kimia Universitas Timor. Pada video kali ini adalah video presentasi kelompok sebagai pemenuhan tugas Kimia Organik Sintesis. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota yang pertama saya sendiri atas nama Desi Deborah Talan dengan NPM 52180001, yang kedua Lucy Tania Kevi dengan NPM 52180003, dan yang ketiga Maria Sonia Taus dengan NPM 52180012. Dengan materi yang akan kami bahas yaitu strategi umum memilih diskoneksi. Nah, jika teman-teman masih mengingat materi pertama pada kuliah Kimia Organik Sintesis, pastinya teman-teman masih mengingat salah satu bagian dari feromon multistriatin. Ya, tepat sekali, molekul yang saya tandai ini merupakan salah satu komponen hasil diskoneksi dari multistriatin, yaitu suatu feromon betina dari suatu kumbang yang dipakai dalam bidang agrokimia untuk menghalau penyakit jamur yang dibawa oleh kumbang jantan. Pada molekul ini terdapat daerah diskoneksi yang sangat banyak. Kita bisa melakukan diskoneksi pada bagian yang ini ataupun yang ini yang telah ditandai diskoneksi. Namun, kita tidak mungkin melakukan diskoneksi pada semua bagian. Kita harus memilih salah satu bagian yang tepat untuk diskoneksi. Nah, pertanyaannya, diskoneksi di bagian mana yang paling pas? Nah, pada materi ini, kami akan membahas bagaimana memilih diskoneksi yang pas untuk contoh molekul ini. Untuk itu, teman-teman harus tetap menonton sampai dengan selesai. Yang pertama adalah suatu penyederhanaan. Ada beberapa cara yang dilakukan pada materi ini atau strategi yang dilakukan pada materi ini. Yang pertama, kita harus membagi molekul pada tengah-tengah molekul. Kemudian yang kedua, kita melakukan diskoneksi pada titik percabangan. Sehingga titik diskoneksi yang sesuai ialah pada senyawa 1A. Nah, pada senyawa 1A terlihat ada dua titik percabangan, yaitu yang pertama adalah cabang alkil dan juga cabang alkohol. Kemudian, pada pembagian diskoneksi ini dapat membagi dua molekul menjadi dua bagian yang hampir sama, atau yang artinya tidak berat sebelah. Nah, kita perlu hindari diskoneksi pada ujung-ujung molekul karena kita tahu bahwa menambahkan satu atom ke dalam suatu molekul sangatlah sulit. Kecuali molekul itu besar, maka gampang untuk dimasukkan ke dalam suatu molekul. Nah, jika kita melanjutkan diskoneksi pada senyawa 1A, maka kita akan mendapat suatu aldehida atau senyawa nomor 2 dan suatu reagen Grignard atau nomor 3. Nah, suatu aldehid tersedia di alam ataupun di lab. Sedangkan reagen Grignard nomor 3 harus dibuat lagi melalui FGI sehingga kita dapat
suatu diskoneksi dari alkil bromida atau senyawa nomor 4. Di mana senyawa nomor 4 ini tersedia atau dijual di pasaran. Kemudian kita akan melakukan diskoneksi. Mohon maaf, kita akan melakukan sintesis atau kita bisa melanjutkan dengan jalur sintesis. Yang pertama, berawal dari senyawa nomor 4 atau alkil bromida. Kemudian kita buat alkil bromida ini menjadi suatu reagen Grignard dengan bantuan dietil ether, dan kita dapat mereaksikan suatu alkil bromida dengan suatu aldehid, sehingga kita dapat menghasilkan senyawa nomor 1. Nah, yang berikut, bagaimana jika molekul target kita berupa cincin seperti pada senyawa nomor 5? Nah, masih pada strategi yang tadi, strategi yang pertama adalah membagi molekul di tengah-tengah molekul, sehingga menghasilkan komponen yang seimbang. Kemudian, kita lakukan diskoneksi pada titik percabangan, sehingga titik percabangan pada molekul nomor 5 adalah antara jembatan titik percabangan pada molekul nomor 5 adalah pada jembatan antara dua cincin tersebut. Sehingga kalau kita ingin melakukan diskoneksi lebih lanjut, kita akan mendapatkan senyawa nomor 6. Di mana pada senyawa nomor 6 saya ulangi, pada senyawa nomor 6 ada keton yang terikat pada senyawa nomor 6. Jadi kita tahu bahwa keton ini gampang diserang oleh suatu molekul, suatu nukleofil, mohon maaf. Jadi suatu keton dapat diserang oleh suatu nukleofil, maka komponen di sebelahnya harus berupa nukleofil. Kita tahu bahwa karbon yang nukleofil datang dari suatu reagen Grignard atau senyawa nomor 7. Tinggal saja dari kedua komponen ini kita bisa lakukan FGI ataupun diskoneksi selanjutnya menjadi komponen yang lebih kecil atau yang tersedia di lab. Yang berikut adalah kita masuk pada reaksi maju atau reaksi sintesis. Yang pertama, kita mulai dari starting material berupa fenol, di mana kita tahu bahwa fenol banyak terdapat di alam ataupun di lab. Nah, fenol kita gunakan reagen yang saya tandai ini, sehingga hasil akhirnya adalah sebuah metoksi benzen yang terikat kloro secara para atau senyawa nomor 9. Kemudian kita melanjutkan dengan reagen ini akan merubah, reagen nomor 1 akan merubah senyawa nomor 9 ini menjadi suatu reagen Grignard, kemudian direaksikan dengan starting material nomor 6 atau keton, kita akan menghasilkan suatu molekul target nomor 5 atau ini. Yang berikut kita masuk pada bagian simetri.
Simetri dipakai untuk molekul yang memiliki daerah diskoneksi yang identik seperti senyawa nomor 11. Jadi, ada dua daerah diskoneksi yang identik yang bisa dilakukan dalam sekaligus. Untuk senyawa nomor 11 ini, teman-teman bisa melihat dua daerah yang mirip, yaitu pada bagian ini dan pada bagian ini. Kita bisa menggunakannya untuk melakukan diskoneksi 1,1 karbon-karbon. Hasil diskoneksi dari senyawa tersebut, kita dapatkan dua starting material. Yang pertama adalah senyawa nomor 11. Senyawa nomor 11 ini kita reaksikan dengan suatu etil asetat. Yang berikut, kita harus melakukan diskoneksi lagi pada senyawa nomor 11 ini. Hal yang pertama kita lakukan untuk senyawa nomor 11 ini, kita FGI. Reagen ini bisa kita dapatkan dari alkil alkohol dan kita mendapatkan senyawa nomor 12 ini. Untuk senyawa nomor 12 ini, kita bisa melakukan diskoneksi 1,2 karbon-karbon terhadap karbon yang ada pada percabangan. Dengan karbon yang terikat pada suatu heteroatom. Yang kedua, melakukan diskoneksi pada titik percabangan pada bagian ini. Maka hasilnya kita akan mendapatkan suatu epoksida. Yang ini atau senyawa nomor 14. Yang berikut kita sintesis. Alkil bromida atau senyawa nomor 15 ini kita tambahkan dengan magnesium dan solvent di etil eter. Kemudian kita reaksikan lagi dengan suatu epoksida. Kita akan mendapatkan senyawa nomor 12, senyawa yang ini. Kemudian senyawa nomor 12 ini kita IGF dengan PBr3 sehingga gugus alkohol dapat tergantikan menjadi suatu alkil bromida atau senyawa nomor 16 ini. Senyawa nomor 16 ini agar menjadi suatu nukleofil, kita harus reaksikan dengan suatu magnesium dan dibantu oleh solvent di etil eter. Selanjutnya, dari reagen ini kita mereaksikan dengan suatu elektrofil etil asetat sehingga kita akan mendapatkan senyawa nomor 10, senyawa yang ini. Yang berikut kita masuk pada kenali starting material. Starting selanjutnya adalah kenali starting material. Agar jika kita melakukan diskoneksi, tidak melakukan diskoneksi secara buta. Jadi jelas, sintesis yang akan dibuat itu berawal dari suatu starting material yang ada di alam atau yang tersedia di lab Anda. Berikutnya itu kita masuk pada senyawa-senyawa yang tersedia. Untuk katalog Aldrich itu memiliki lebih dari 34.000 senyawa. Sejumlah senyawa umum yang digunakan untuk katalog Aldrich yaitu yang pertama, senyawa rantai lurus, itu seperti C1 sampai C10, alkohol, alkil halida, asam, aldehid, amina, nitril, dan keton. Yang kedua itu senyawa yang bercabang, itu seperti propil, butil, amil, dan etilheksil. Yang ketiga itu senyawa siklik, seperti C4 sampai C10 dan senyawa lainnya seperti keton, alkohol, alkena, halida, dan amina.
Yang keempat itu senyawa aromatik. Itu seperti dilihat katalog yang beragam. Dan yang kelima itu senyawa heterosiklik. Itu seperti senyawa yang memiliki ikatan jenuh dan tak jenuh. Yang keenam itu monomer untuk membuat polimer. Itu seperti butadin, isopren, stiren, akrilat, metakrilat, nitril, klorida, dan aldehid. Yang berikutnya itu kita masuk pada petunjuk untuk melakukan diskoneksi yang baik. Petunjuknya itu yang pertama, melakukan sintesis sependek mungkin. Yang kedua, diskoneksi pada bagian yang ketika direaksikan dapat diketahui reaksinya. Yang ketiga itu dilakukan diskoneksi pada struktur CX. Pada struktur CX itu seperti diskoneksi pada karbon dan heteroatom atau gugus fungsi. Dan yang keempat itu diskoneksi pada karbon-karbon. Yang pertama itu strategi memilih diskoneksi. Yang pertama itu diskoneksi dekat pada pertengahan molekul. Yang kedua diskoneksi pada titik percabangan. Dan yang ketiga diskoneksi cincin terhadap cincin. Yang kedua itu digunakan strategi simetri. Dan yang kelima itu gunakan FGI. Dan yang ketujuh itu lakukan ulang diskoneksi. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 9. Mungkin dalam pembuatan video ini terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dari teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Semangat belajar untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.